Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Jumpa lagi dengan Lancaniru di channel yang membahas tentang seni budaya kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Saat ini saya berada di alun-alun Gresik. Dari sini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali teman-teman. Silahkan ikuti video sampai selesai, jangan di skip. Teman-teman, setelah kemarin saya membahas video tentang tahun Masehi teman-teman, kita hari ini kita akan masih membahas tentang tahun juga teman-teman. Setelah diantara kita itu menyadari adanya pergantian tahun teman-teman, lalu yang jadi pertanyaan kita itu siapa yang memulai perhitungan kalender itu teman-teman. Yuk kita bahas sampai tuntas, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kasih komentar kalian ya, share video ini ke teman-teman kamu ya, dan jangan lupa subscribe. Teman-teman, tentunya kita tuh sudah sering mendengar ya bahwa kita ini sekarang ini telah memasuki ke abad ke-21 teman-teman. Yang jadi pertanyaan itu, bukankah satu abad itu 100 tahun teman-teman? Kalau seandainya satu abad itu 100 tahun, tentu abad 21 itu adalah tahun 2100. Sekarang kita baru memasuki tahun 2004. Tetapi kita sudah berada di abad 21. Kenapa demikian teman-teman? Teman-teman, kita memang baru memasuki tahun 2004 dan fakta mengenai satu abad itu adalah 100 tahun itu adalah benar. Jadi perhitungannya bukan berarti abad 21 itu jatuh pada tahun 2100, tetapi tahun 2100 itu adalah akhir daripada abad 21 teman-teman. Jadi perhitungan abad itu ditarik dari awal abad sampai 100 tahunnya teman-teman. Jadi yang dimaksud abad ke-21 itu adalah abad yang dihitung dari tahun 2001 sampai ke 2100 teman-teman. Jadi tahun 2000 itu adalah akhir daripada abad ke-20. Dan tahun 1900 itu akhir dari abad 19 dan dimulai dari tahun 1801 dan seterusnya. Sampai pada akhirnya hitungan kita itu sampai ke abad 1 teman-teman, yang dimulai dari tahun 1 sampai tahun 100, itulah abad 1. Tahun 101 sampai tahun 200 itu memasuki abad kedua, dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Begitulah cara menghitung abad. Mungkin teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi teman-teman, yaitu sebelum abad 1 itu apakah belum ada tahun? Teman-teman, kenapa dunia menyepakati adanya kalender dan memulai adanya tahun pertama? Sejarah itu memang berhubungan dengan waktu teman-teman. Bagaimana kita bisa mengetahui kapan suatu peristiwa atau kejadian terjadi di dalam sejarah kalau kita tidak memiliki standar waktu yang kita sepakat? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kasih komentar kalian ya, share video ini ke teman-teman kamu ya, dan jangan lupa subscribe. Sebelum adanya penanggalan kalender sistem Masehi ini teman-teman, itu sebelumnya sebenarnya sudah banyak sekali ditemukan
sistem penanggalan lainnya teman-teman, tetapi dalam lingkup yang terbatas di suatu bangsa, negara atau wilayah tertentu, tidak secara dunia teman-teman. Sistem penanggalan kalender yang kita pakai ini disebut tahun Masehi teman-teman. Baru mencapai tahun 2004 atau abad ke-21 teman-teman. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada penanggalan-penanggalan lain yang lebih tua. Contoh sistem kalender yang sudah ada teman-teman, sebelum Masehi itu adalah sistem kalender Tiongkok yang usianya jauh lebih tua daripada Masehi teman-teman. Dan contoh lainnya adalah kalender yang dimiliki oleh Jepang teman-teman. Sistem penanggalan Jepang itu juga jauh lebih tua. Bahkan ketika Indonesia merdeka itu tahun 1945, itu di tahun sistem kalender tahun Jepang itu sudah mencapai tahun 2005 teman-teman. Sedangkan sistem kalender yang kita pakai ini teman-teman, itu dimulainya berpatokan kepada kelahiran Isa Al-Masih. Dari kata Isa Al-Masih itu maka disebut Masehi teman-teman, yaitu waktu kelahiran Nabi Isa. Dan sistem penanggalan yang lebih muda daripada Masehi itu juga ada yang dipakai oleh masyarakat Nusantara Jawa teman-teman, yaitu tahun Saka. Tahun Saka itu dimulai dari sekitaran tahun 78 Masehi atau sekitar abad 1 teman-teman. Maka itu ketika tahun Masehi sampai ke tahun 2004 ini teman-teman, maka saat tahun Saka yang tahun barunya itu dirayakan bulan ini teman-teman, bulan Maret tanggal 11 atau tanggal 12-an ini teman-teman, itu mencapai tahun 1946 teman-teman. Di perhitungan tahun Masehi itu tidak ada tahun 0 teman-teman. Jadi sebelum tahun 1 atau kejadian sebelum tahun 1 teman-teman, itu disebutnya adalah tahun sebelum Masehi. Perhitungan kalender abad Masehi memang dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih, tetapi itu berlaku masih dalam lingkup terbatas saja teman-teman, yaitu di sekitaran di mana Isa Al-Masih dilahirkan. Dan perhitungan tahun ini mulai menyebar, itu dimulai dari abad ke-9. Beberapa wilayah yang memiliki sejarah panjang itu memiliki perhitungan kalender sendiri sebelum tahun Masehi menyebar ke seluruh dunia. Contohnya adalah Tiongkok. Tiongkok telah memiliki kalender sendiri yang usianya juga jauh lebih tua daripada Masehi. Jepang memiliki kalender sendiri yang usianya juga jauh lebih tua daripada kalender Masehi, seperti yang saya bilang di awal. Dan satu lagi di wilayah daerah Asia teman-teman, itu ada satu peradaban atau suatu sejarah panjang lagi yang lahir tetapi setelah Masehi ada, tetapi belum mengenal tahun Masehi, yaitu di Kerajaan Kalingga, India, telah melahirkan sebuah metode atau sistem penanggalan Saka teman-teman, yang kemudian pengaruh dari sistem penanggalan Saka itu sampai ke tanah Nusantara ini bersamaan dengan masuknya pengaruh budaya Hindu
Sebelum itu Nusantara belum mengenal tahun ya teman-teman. Jadi pertama adanya tahun, sistem penanggalan di Nusantara itu adalah penanggalan Saka. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan koreksi bila ada kesalahan dalam saya bernarasi. Kasih komentar kalian ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Share video ini ke teman-teman kamu ya, dan jangan lupa subscribe. Kokai no video, mite kurete arigatou gozaimashita.